Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pesantren kehidupan yang berbahagia, kita ketemu lagi di kesempatan yang berbahagia ini. Saya mendoakan kepada Anda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniakan kesehatan, keberlimpahan, dan kebahagiaan. Karena sejatinya itulah yang kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan. Maka di kesempatan yang baik ini, seperti biasa, saya ditemani oleh sahabat saya untuk membersamai Anda, untuk bersama-sama kita belajar bagaimana agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kualitas kehidupan yang baik, dengan hal-hal yang kita inginkan yang tercapai, yang terwujud di dalam kehidupan kita. Maka di kesempatan ini sejenak saya ingin kembali menyampaikan akan keterkaitan antara pikiran dengan nasib kita. Karena sesungguhnya nasib kita sangat ditentukan oleh pikiran kita. Maka sahabat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau yang ada dalam pikiran kita itu masalah, maka Allah akan hadirkan kepada kita masalah. Sementara kalau yang ada dalam pikiran kita itu solusi, maka yang akan Allah hadirkan kepada kita pun solusi. Kalau kita berpikiran bahwa kita bisa melakukan sesuatu, maka yang terjadi adalah kita akan mampu melakukan sesuatu itu. Pun demikian sebaliknya, kalau kita berpikiran bahwa kita tidak akan bisa melakukan itu, maka yang terjadi kita pun tidak akan bisa melakukan itu. Sahabat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hal-hal yang kemudian terkait dengan pikiran dan nasib itu begitu terkait sangat erat sekali. Maka saya ingin mengajak kepada sahabat sekalian, mari kita ikhtiarkan agar pikiran kita selalu dalam kondisi sebagaimana yang kita inginkan. Kita akan pertegas lagi bahwa manakala kita berpikiran bahwa mencari uang itu sulit, mencari uang itu butuh perjuangan, maka tentu yang akan terjadi juga bahwa mencari uang itu sulit dan butuh perjuangan. Ketika kita berpikiran bahwa rezeki itu harus dicari, baru kita nanti akan mendapatkan, maka pun kenyataannya rezeki itu tidak akan pernah kita dapatkan tanpa kita mencarinya. Akan tapi ketika kemudian kita berpikir bahwa rezeki itu tidak harus kita cari, rezeki itu bisa datang sendiri, maka saya yakin bahwa rezeki itu akan bisa datang di dalam kehidupan kita tanpa harus kita cari. Maka jadilah kita magnet rezeki, magnet uang, magnet kebaikan, magnet apa saja yang kemudian kita butuhkan di dalam kita menjalani kehidupan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kalau kita berpikir, seringkali ini terjadi dalam masyarakat kita. Kalau kita kehujanan, kita akan sakit. Maka yang terjadi ketika kehujanan, kita pun akan menjadi sakit. Kalau kita berpikir, kalau kita kepanasan, kita akan menjadi pusing. Maka begitu kita terkena terik panas matahari, kita pun tiba-tiba menjadi pusing. Itulah realita. Kita akan percaya atau tidak, ya tergantung dari apa yang ada dalam pikiran kita. Itu sekedar mukadimah, sekedar awalan topik yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini. Maka kembali saya sampaikan kesempatan kepada saudara saya. Monggo Mas, apa kira-kira yang akan panjenengan tanyakan, yang semoga ini bisa menjadi jawaban atas berbagai hal yang kemudian dialami oleh sahabat dan saudara kita. Ya, baik Abi.
dari pemaparan yang Abi sampaikan sebagai pengantar, berarti manusia atau orang itu ada di dalam dua pikiran, pikiran negatif dan pikiran positif. Betul. Nah, sekarang bagaimana jika orang yang sudah kadung terjebak di dalam pikiran negatif, terus bagaimana dia bisa move on gitu, supaya pikiran itu bisa beralih menjadi pikiran yang positif? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Tapi barangkali sebelumnya akan bisa saya kembali kulik terkait dengan tadi apa yang saya sampaikan, bahwa realita yang terjadi di tengah masyarakat kita atau bahkan terjadi dalam diri kita, bahwa sebenarnya yang selalu atau yang sering ada dalam pikiran kita itu adalah kekurangan, kemiskinan, kegalauan, kesulitan, dan semua hal-hal yang negatif, ya. Bukan kemudian kita berpikir bahwa kita itu punya banyak uang, kita itu hidup dalam keberlimpahan, kita itu mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, ketentraman, dan segala hal yang berkonotasi positif lainnya. Maka sebenarnya pertanyaannya adalah, selama ini yang kita pikirkan itu apa? Ya. Karena pikiran kita itu menciptakan hidup kita. Maka dalam pertanyaan yang lain, sebenarnya yang kita ciptakan dalam kehidupan itu apa? Ya. Kenyataan lagi, sahabat sekalian, bahwa kita itu seringkali menciptakan kehidupan kita yang negatif. Sehingga kemudian kalau di angka persentase mungkin lebih dari 90%, ya, masyarakat kita itu hidup dalam kondisi yang negatif itu, ya, kemiskinan, kekurangan, ketidakharmonisan, ketidakbahagiaan, dan seterusnya. Nah, maka bagaimana cara menciptakan agar kemudian pikiran kita senantiasa positif? Maka tentu sangat mudah jawabannya, berpikirlah yang baik-baik. Atau bahasa kita husnudon, gitu ya. Jadi jangan pernah biarkan pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, ya. Yakini bahwa apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita itu semuanya baik. Karena memang sejatinya itu, apa yang ada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Maka pasti yang akan sampai di dalam kehidupan kita, yang akan sampai ke dalam alam semesta itu baik. Hanya saja karena keterbatasan akal kita, terbatasnya wawasan kita, ya, terbatasnya ilmu kita, sehingga kemudian kita seringkali menghakimi bahwa yang Allah hadirkan tidak mengenakkan itu tidak baik bagi kita. Padahal sebenarnya baik dan buruk itu sangat relatif, ya. Atau mungkin tepatnya sangat subjektif, ya. Penilaian baik dan buruk itu adalah efek dari input pengetahuan yang ia dapatkan, efek dari lingkungan di mana ia tinggal dan dibesarkan. Karena masing-masing mendapatkan input yang berbeda, maka penilaian akan sesuatu pun itu menjadi berbeda. Kemudian agar kemudian kita bisa menguatkan pikiran kita untuk semakin positif, hiduplah dalam kesadaran. Sadar bahwa kita itu hidup hanya saat ini, ya. Masa lalu kita itu adalah sudah kita tinggalkan, tidak mungkin kita akan bisa kembali ke sana. Dan masa depan kita belum terjadi, belum tentu kita juga akan melalui itu. Maka yang harus kita ikhtiarkan dengan maksimal, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya adalah saat ini, hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan apa yang akan kita dapatkan esok hari. Maka saudara yang saya hormati, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita membiarkan pikiran kita kembali kepada masa lalu dalam kesedihan. Pun jangan pernah kita membiarkan pikiran kita melampaui masa ini
sehingga kemudian kita menjadi khawatir atau kita mengkhawatirkan kehidupan yang akan datang. Hiduplah saat ini, rasakan kebahagiaan yang Allah hadirkan. Apapun yang kemudian Allah sajikan di dalam kehidupan kita ini, maka itu akan melahirkan kita untuk bisa memiliki sikap pikiran yang positif. Sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kita bisa kuasai saat ini, ya, dan yang kita bisa pikirkan saat ini, yang bisa kita lakukan saat ini, mengapa kita kemudian harus berpindah masa, ya, di masa yang lalu maupun di masa yang akan datang? Maka terimalah apapun yang Allah hadirkan kepada kita saat ini dengan sepenuh kesadaran, dengan sepenuh hati. Nikmati apa yang Allah hadirkan kepada kita dengan sepenuh segenap perasaan. Maka dengan cara itu insya Allah kita akan menjadi bahagia. Bahagia yang kita ciptakan oleh pikiran kita. Meskipun realita yang Allah hadirkan sesuatu yang bisa jadi tidak membahagiakan. Tapi karena kita telah mengikhtiari bagaimana kita bisa menerima apapun yang Allah hadirkan, dengan bahasa yang lain kita bisa ridho, bisa ikhlas menerima itu, maka kita akan terdorong untuk kemudian bahagia. Kesadaran inilah yang kemudian akan semakin mengantarkan kita untuk bisa lebih ridho dan lebih ikhlas. Sedangkan ridho dan ikhlas itu akan kembali melahirkan kebahagiaan. Maka bisa dikatakan bahwa cara menciptakan pikiran yang positif adalah dengan ridho dan ikhlas menerima apapun yang Allah hadirkan. Seperti itu. Ya, dari penjelasan itu saya menangkap bahwa pikiran positif dengan kesuksesan itu saling ada kaitannya ya. Ya, betul. Terus tadi juga Abi sudah sempat jelaskan, tapi mungkin saya butuh penjelasan yang lebih teknis. Ya. Bagaimana untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan itu, Bu. Tadi kan Abi sudah jelaskan langkah-langkahnya, tapi mungkin secara teknisnya itu seperti apa? Ya. Monggo. Siap. Baik, ya. Kita tadi sudah tahu ya, sudah sepakat bahwa ridho dan ikhlas itu melahirkan kebahagiaan. Ya. Perasaan bahagia adalah sebuah kesadaran, sadar menerima sepenuh hati anugerah yang Allah hadirkan. Dan itulah sebenarnya kesyukuran. Ya, ketika kita bisa menerima dengan segenap perasaan kita ya, apa yang Allah hadirkan, berarti kan kita syukur itu. Ya. Padahal kita juga sudah tahu Allah pernah berfirman, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Artinya apa? Akan ditambah oleh Allah anugerahnya, akan ditambah oleh Allah kebahagiaannya, akan ditambah oleh Allah rezekinya, dan ditambah oleh Allah hal-hal yang positif lainnya karena kita menerima. Maka pikiran dan persangkaan kita itu, atau pikiran dan perasaan kita itulah yang kemudian akan mewujud di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi, pikiran dan perasaan kita itulah yang kemudian akan direspon oleh Allah, atau bahasa kita mungkin akan direspon oleh alam semesta ini yang kemudian akan mewujud di dalam kehidupan kita. Maka pikiran dan persangkaan serta perasaan itulah yang kemudian kita bisa kembali kepada apa yang pernah kita bicarakan, bahwa sesungguhnya Allah itu sesuai dengan persangkaan kita, sesuai dengan persangkaan hambanya. Nah, kalau pikiran kita atau persangkaan kita dan perasaan kita positif, maka tentu yang akan Allah hadirkan adalah sesuatu yang positif. Pun demikian sebaliknya, ketika kita memiliki perasaan yang negatif, apakah itu sedih, apakah itu kecewa, apakah itu sakit hati, dan seterusnya, maka itu pula yang kemudian akan menghadirkan suasana yang tidak nyaman, yang tidak baik, yang kemudian kita rasakan. Sehingga kemudian yang akan hadir di dalam kehidupan kita pun ya seperti itu. Sehingga siapa yang kemudian memikirkan hal-hal yang positif, maka yang positif itulah yang kemudian akan Allah hadirkan. Siapa pula yang kemudian memikirkan hal-hal yang negatif, maka
hal-hal yang negatif pula. Itulah yang kemudian Allah hadirkan. Seperti itu. Itu sudah termasuk langkah teknisnya itu, Abi? Atau Oh ya, langkah teknisnya ya. Langkah teknisnya seperti apa ya? Ya, jadi sekarang lebih tepatnya atau lebih mudahnya, kita itu kan mengalami masa yang mungkin tidak enak, atau situasi kita itu menjadi tidak sesuai dengan harapan. Itu kan terkait dengan orang, efek dari interaksi kita dengan orang, atau juga efek interaksi kita dengan diri kita sendiri. Maka langkah teknis yang pertama adalah maafkan. Maafkan kesalahan orang lain, dan maafkan juga kesalahan diri kita. Ya. Bisa jadi hal-hal yang negatif itu terus menghantui pikiran kita karena kita belum bisa menerima kesalahan orang lain itu. Ya. Kita merasa bahwa hal yang tidak baik yang kita alami itu adalah efek dari perbuatan dia. Efek dari perbuatan si fulan yang kemudian menjadikan saya mengalami hal seperti ini. Nah, maka lebih teknis lagi, kita harus kemudian mengucapkan, kita lahirkan apa yang menjadi ganjalan dalam hati kita dengan sebuah keyakinan bahwa kita memaafkan ia. Atau mungkin lebih konkretnya, kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, saksikanlah hari ini atau saat ini saya telah maafkan si fulan. Saya telah maafkan si fulan. Saya telah maafkan si fulan. Dan siapa saja yang telah mengakibatkan kehidupan saya menjadi seperti ini, termasuk diri saya. Saya ridho dan ikhlas dengan kejadian buruk yang telah menimpa diri saya. Atas kesalahan mereka dan juga atas kesalahan diri saya. Karena saya yakin bahwa itu semua terjadi atas izin dan ridho Engkau ya Allah. Nah, itu secara teknis. Jadi kita mesti ucapkan, mesti lahirkan itu supaya hati kita nanti merespon bahwa kita telah memaafkan kesalahan-kesalahan itu. Sehingga tidak ada lagi ganjalan, tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi sakit hati yang masih kita rasakan. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi walaupun itu langkah-langkah teknis, tapi sebenarnya itu ada di dalam diri kita ya. Dalam diri kita. Tidak berbentuk sesuatu yang alat atau seperti apa, tapi ada dalam pikiran, iya, perasaan, akhirnya menjadi ucapan. Betul. Nah, sekarang saya mau bertanya nih Abi nih, terkait dengan ucapan dengan perasaan. Terus seberapa besar ucapan kita itu mempengaruhi perasaan dan pikiran kita, atau sebaliknya, seberapa besar pengaruhnya pikiran kita mempengaruhi ucapan yang kita sampaikan, karena terbukti dari pikiran dan ucapan itu mempengaruhi kejiwaan kita, rasa nyaman kita gitu. Dan mempengaruhi ujung-ujungnya kesuksesan kalau ya, ujung-ujungnya seperti itu. Bagaimana ini? Ya, jadi gini, memang bisa jadi pikiran kita mempengaruhi ucapan kita, pun bisa jadi ucapan kita mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, gitu ya. Ya, kita telah tahu bahwa pikiran kita itu akan mempengaruhi ucapan dan perasaan kita. Pun bisa juga sebaliknya, ucapan kita akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Maka dalam hal ini, untuk konteks secara umum yang terjadi adalah bahwa pikiran kita akan mempengaruhi ucapan dan perasaan kita. Akan tapi dalam konteks yang dikondisikan, ucapan kita akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Maka karena kita sudah terlanjur lama dipengaruhi oleh lingkungan kita yang dalam tanda kutip tidak sehat tadi, banyak hal-hal pikiran-pikiran negatif yang masuk di dalam tubuh kita, maka kemudian kita harus merubah itu. Ya, pola itu harus kita rubah, kita upayakan ucapan kita ini yang kemudian mempengaruhi pikiran kita, sehingga harapannya mempengaruhi perasaan kita. Maka katakan di dalam diri kita, dalam diri Anda, bahwa saya bahagia, saya sehat, saya sukses, saya sejahtera, saya mudah mendapatkan uang, saya mudah mendapatkan semua hal yang saya inginkan. Nah, maka insya Allah kita akan
menjalani hidup dengan bahagia. Kita akan sehat badan kita. Kita akan mendapatkan kesuksesan. Kita akan mendapatkan kesejahteraan. Kita pun juga akan mudah mendapatkan uang dan mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Karena kita telah mengupayakan dengan lisan kita untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Maka ini butuh latihan. Karena jangan sampai kemudian kita membiarkan pikiran dan perasaan kita terkontaminasi oleh lingkungan kita. Yang hampir sebagian besar lingkungan kita, mempengaruhi pikiran kita untuk kemudian berpikir yang tidak baik atau berpikiran positif tadi. Mencari uang itu sulit, ya. Hidup sekarang itu tidak mudah, ya. Sekarang itu banyak orang jahat dan seterusnya. Maka itu kita abaikan. Yang kita masukkan dalam pikiran dan perasaan kita adalah semua orang yang saya temui adalah orang yang baik. Hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah yang baik-baik. Maka insya Allah yang seperti itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, baik, Bi. Kalau kita tingkatkan grade-nya ya, Bi ya. Ya. Setelah ucapan, pikiran, itu ada lagi tindakan, Abi. Betul. Nah, dan itu terangkai Ya. yang lebih susah move on-nya itu kita sebut dendam. Ya. Nah, karena di dalam dendam itu mungkin saja di situ dilengkapi oleh iri, dengki, hasad dan lain-lain. Ya, betul. Nah, bagaimana ini Abi ini kalau sudah terjebak dalam kondisi yang seperti itu, sehingga untuk move on itu agak sulit gitu. Satu mungkin sulit karena ada gengsi juga. Ya. Wah, aku ya tetap dendam, selamanya tetap dendam dengan dia gitu. Iya. Karena aku itu kan dulu pernah begini. Iya. Atau memang pada dasarnya dia ada ya malu atau memang yang nggak mau memperbaiki lah gitu. Ya. Itu gimana kalau kondisi seperti itu? Ya, secara umum manusia akan memiliki sikap dan cara mengekspresikan sesuatu yang telah terjadi itu seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab paling besar, penyebab paling banyak kondisi sebagian besar masyarakat kita seperti itu. Dia tidak mampu merilis hal-hal negatif yang sudah masuk dalam dirinya. Padahal itu sama sekali tidak bermanfaat. Justru itu menjadi penghalang, penghambat, bahkan menutup datanya kebaikan-kebaikan itu. Coba kalau kita kemudian mau kilas balik dengan dendam yang masih kita biarkan ada dalam hati kita, apa untungnya? Ada nggak untungnya? Malah jadi racun ya? Ya malah jadi racun ya kan? Jadi ketika kita menyadari itu nggak ada untungnya sama sekali kita memiliki perasaan dendam. Maka alangkah baiknya atau alangkah sayangnya kalau kemudian itu kita biarkan terus berada dalam diri kita. Maka mari kita rubah dendam kita, sakit hati kita, jengkel kita, emosi kita dengan kita memaafkan dia. Udah saya maafkan, ya. Karena kembali yang harus kita yakinkan dalam diri kita bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itulah yang terbaik. Ya, pasti kalau itu sudah menjadi ketentuan Allah, tidak melewati dia, pasti akan melewati yang lain. Maka dia dalam tanda kutip yang kita kemudian dendam itu adalah aktor pilihan. Yang bisa jadi ketika Allah memilih aktor yang lain, ya orang lain yang kemudian akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita yang dalam tanda kutip merugikan kita itu. Maka pastikan itu adalah cara Allah untuk kemudian menguji kita. Apakah menguji kesyukuran kita, menguji kesabaran kita, menguji keikhlasan kita, dan seterusnya. Sehingga sekali lagi harus saya tekankan bahwa tidak ada manfaatnya sama sekali kita memiliki dendam. Bahkan kalau kemudian kita memiliki keyakinan sampai kapanpun tidak akan pernah saya maafkan. Nah, sampai kapanpun itu kehidupan kita akan seperti ini, tidak akan pernah berubah. Itulah bahayanya. Maka rilis, lepaskan. Ya, eman-eman hidup kita kalau hanya untuk ngurusi hal yang kayak gitu. Seperti itu. Ya. Maka hal yang kemudian kita harus sadari adalah bahwa hidup itu ternyata simpel. Hidup itu adalah sederhana. Hidup kita itu hanya ditentukan oleh pikiran dan perasaan kita. Nanti Allah yang akan menghadirkan perangkat-perangkatnya.
Kalau kemudian tadi jenengan menanyakan bahwa kaitannya dengan tindakan kita, ya pasti kalau kita berpikiran bahwa kita masih menyimpan dendam, maka tindakan kita, ekspresi tubuh kita ya pasti akan menunjukkan rasa nggak suka sama dia. Iya apa enggak? Mungkin nggak kita sudah masih tidak suka atau masih memiliki dendam kepada dia, masih sakit hati. Bisakah kita kemudian berbaik-baik dengan dia, baik secara kata-kata maupun secara sikap? Nggak mungkin bisa. Tetapi kalau kemudian kita sudah lepaskan itu dendam kita, sakit hati kita, maka efeknya tubuh kita pun akan melakukan hal yang sama. Tubuh kita mungkin melalui lisan kita akan bisa berkata-kata dengan yang baik, santun. Ya. Kemudian ekspresi tubuh kita juga akan menghadirkan ya sikap-sikap yang baik dan seterusnya seperti itu. Nah maka kembali kepada hal yang kita telah bicarakan tadi, bahwa meskipun hidup kita itu simpel, meskipun hidup kita sesederhana itu, tapi masa lalu kita itu telah terekam di otak bawah sadar kita itu seperti yang kondisi kita saat ini alami. Sehingga meskipun sesimpel itu, sesederhana itu, otak bawah sadar kita akan menolak. Otak bawah sadar kita akan meng-cancel. Otak bawah sadar kita akan akan kemudian ya mendelete ya, menghapus. Itu nggak benar. Karena pengalaman yang terjadi melalui otak bawah sadar kita nggak seperti itu. Hidup itu susah, hidup itu sulit, hidup itu rumit dan seterusnya. Maka inilah yang kemudian harus kita sikapi dengan baik. Bagaimana agar otak bawah sadar kita itu tidak akan menganulir, tidak akan meng-cancel, tidak akan kemudian mendelete pikiran-pikiran positif itu. Maka butuh repetisi. Butuh latihan untuk mengulang-ulang kalimat-kalimat positif tadi itu, agar kemudian kita bisa menjalankan atau memerankan pikiran dan perasaan positif itu terus-menerus ya. Karena sebenarnya sukses atau tidaknya seseorang itu sangat didominasi oleh konsistensi tadi. Kalau kita ya tidak bisa mempertahankan untuk konsisten berpikiran positif, berperasaan positif, maka pada dasarnya saat itu kita sedang konsisten untuk berpikiran negatif, berperasaan negatif, gitu enggak? Ya. Ya, itulah yang terjadi. Ya, seolah sebenarnya simpel ya, Abi. Iya, Ya? sesimpel itu. Nah, kalau saya perhatikan ya, Abi ya, Ya. dari penjelasan Abi itu, jadi yang dimaksud dengan kesuksesan di sini kayaknya juga sangat erat kaitannya dengan faktor kesehatan ya, Abi. Ketika kita bisa melepaskan hal-hal yang negatif tadi, Iya. badan kita pastinya akan jauh lebih sehat gitu ya, Betul, Abi. iya, Ya? betul sekali. Nah, Betul. ini dari situ itu kan berarti kan kita sudah mulai ada ilmunya ini, Abi. Bagaimana untuk kita bisa mendapatkan kesuksesan itu. Nah, tapi sekarang yang kami butuhkan, yang kita butuhkan bareng-bareng nih, bagaimana orang bisa konsisten, bisa menjaga ritme atau hal-hal positif itu ya, Abi. Karena kan ya namanya kehidupan suka naik turun juga. Betul, Pikiran, hati juga Iya. suka naik turun juga. Iya. Nanti sudah dimaafkan, muncul peletikan dikit gitu, Iya. muncul lagi gitu dendamnya, Abi. Iya. Gimana, Abi, biar konsisten ini? Ya. Nah, inilah kemudian kita membutuhkan afirmasi. Ya. Kita membutuhkan nasihat yang kita dengarkan setiap hari. Dan nasihat itu idealnya adalah kita yang mengucapkan. Nah, bagaimana caranya? Ya kita susun kata-kata positif, susun kalimat-kalimat yang baik, yang itu menjadi harapan kita, kemudian kita rekam. Konstruktif ya, Abi ya. Iya, kemudian kita rekam dan kemudian kita dengarkan. Ya, tentu mendengarkan tidak setiap saat. Kita dengarkan pada saat pikiran kita santai, hati kita nyaman, tenang. Kapan itu terjadi? Ya, pada umumnya itu terjadi pada saat kita menjelang tidur. Ya, kan kita biasanya kalau udah mau tidur kan, ya kita akan melepaskan itu semua kan. Hal-hal yang kemudian menyibukkan, hal-hal yang kemudian tidak mengenakkan itu kan kita akan lepas semua itu. Nah, pada saat itu nasihat itu kita masukkan, kita dengarkan itu. Ya. Nah, pada saat itu maka pikiran kita akan mudah menerima, karena otak bawah sadar kita itu tidak sedang dalam keadaan agresif, tidak sedang dalam keadaan aktif. Kita mungkin mengenal bahwa
di dalam diri kita atau mungkin di alam semesta ini kita mengenal ada 4 gelombang atau mungkin gelombang pikiran ya yang bisa disebut. Saya mungkin agak lupa tapi nanti bisa diluruskan. Jadi ketika pikiran kita itu aktif, ya diri kita itu sedang aktivitas, maka kita berada pada gelombang otak namanya beta. Ya. Pada saat itu kita akan sulit menerima nasihat karena logika kita bermain dengan baik. Ya. Maka kemudian kita harus mengkondisikan pada saat kita mendengarkan nasihat itu minimal di gelombang yang di atasnya, yaitu gelombang theta, gelombang alfa. Ya. Di atasnya beta itu alfa kalau nggak salah. Nah, pada saat di gelombang alfa ini pikiran kita sudah agak nyaman. Nah, biasanya kita nih kalau saya merasakan ya, meskipun kemudian tidak selalu terjadi, saya tiba-tiba masuk ide atau gagasan baru itu pada saat saya di kamar mandi. Kira-kira kalau jenengan merasakan itu nggak di kamar mandi pada saat kita anteng gitu, merasakan hal yang kemudian tiba-tiba celing gitu, dapat ide gitu ya, dapat gagasan. Ya. Nah, pada saat itu kita mendapatkan nasihat sudah bisa masuk. Apalagi kalau gelombang pikiran kita pada saat theta, yaitu pada saat antara sadar dan tidak sadar. Jadi ketika kita udah ngantuk berat itu. Nah, itu saat yang paling bagus untuk menerima nasihat itu. Sehingga kemudian yang masuk adalah ke otak bawah sadar. Nah, baru kemudian biarkan nasihat itu masuk pada saat kita tertidur lelap. Ya, kita mungkin ya udah nggak sadar. Itu gelombangnya sudah namanya gelombang delta. Dalam sekali ya, sehingga kita upayakan bagaimana agar nasihat yang kita akan masukkan dalam pikiran kita, dalam otak bawah sadar kita pada saat gelombang pikiran kita minimal alfa, syukur-syukur theta atau delta ya, seperti itu. Benar ya urutannya seperti itu ya. Semoga benar, kalau salah mohon dimaafkan ya. Nah, kemudian bagaimana agar kemudian kita bisa kembali lagi konsisten itu, ya udah jangan sampai lupa kita. Pokoknya begitu mau tidur ya setel, mau tidur lagi setel. Kita lagi rileks, lagi longgar, tidak ada kegiatan ya kita ambil napas dalam-dalam, tahan, kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut kita sampai kemudian pikiran kita nyaman, setel lagi. Nah, nanti kita akan memiliki repetisi yang bagus sehingga pikiran kita akan menerima kondisi yang kita inginkan itu. Ya. Berarti itu mungkin semacam proses latihan juga ya, ya. Ketika kita sudah terbiasa, maka mungkin nanti pada suatu saat kita pun tidak perlu setel, tidak perlu kondisi yang seperti apa, tapi kita sudah langsung menyadari. Betul. Spontan saat kita melakukan hal-hal yang negatif, kita langsung, waduh, aku kayaknya udah negatif ini. Itu langsung auto balik lagi ke positif. Mungkin betul. Gitu kalau itu dalam proses latihan. Iya betul. Karena selama ini harus kita sadari, karena yang memang masuk dalam pikiran kita, dalam perasaan kita itu adalah sesuatu yang negatif itu. Maka bagaimana agar kemudian kita biasakan atau kita perbanyak yang masuk itu adalah hal-hal yang positif seperti itu. Ya, Abi. Ini upaya kita itu tentu harus didorong dengan doa ya, Abi. Ya? Betul sekali. Nah, ini mungkin Abi bisa pandu gitu, doa semacam apa itu Abi yang harus kita lantunkan gitu Abi untuk kita tetap pada rel gitu, rel dimana kita konsisten menjaga pikiran, perasaan, ucapan, tindakan. Ya mungkin Abi bisa sekalian closing statement Abi. Oh siap. Ya sebelumnya mungkin saya akan contohkan bagaimana ketika kita menyusun kalimat-kalimat positif yang kemudian nanti akan enak kita dengarkan ya. Ini sebagai contoh, semoga terdengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memberikan keberlimpahan kepada alam semesta. Aku berbahagia dan bersyukur atas kesehatan lahir batin, jasmani dan rohani. Seluruh organ tubuhku berfungsi dengan sangat baik. Pikiranku telah terbebas dari pikiran negatif. Hatiku telah bersih dari perasaan negatif.
tubuhku telah bersih dari energi negatif. Aku berbahagia dan bersyukur atas karunia darimu untuk semua keberlimpahan dan kekayaan yang datang dalam kehidupanku. Jadi doa bersyukur adalah doa yang seolah-olah kita itu sudah menerima, sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga contoh doanya adalah, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur ya Allah atas rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, atas kesehatan yang telah Engkau karuniakan kepadaku, atas kebahagiaan yang telah Engkau hadirkan di dalam kehidupanku. Engkau telah berikan kepadaku rezeki yang berlimpah ruah penuh berkah. Sungguh ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa dalam hidupku. Engkau telah berikan kepadaku keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan soleha. Sungguh ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanku. Ya Allah, saya berterima kasih ya Allah. Saya bersyukur ya Allah. Engkau telah hadirkan kepadaku kesuksesan. Engkau telah hadirkan kepadaku kemakmuran. Engkau telah hadirkan kepadaku uang yang berlimpah, yang melebihi dari apa yang aku butuhkan. Sehingga aku begitu mudahnya berbagi. Sehingga begitu mudahnya aku menolong sesamaku. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua karunia-Mu ini. Nah, seperti itu. Jadi meskipun kita belum mendapatkan apa yang kita ucapkan tadi, tapi nggak apa-apa. Saya pernah mendapatkan sebuah penjelasan bahwa Allah itu adalah Al-Afu, yang maha pemaaf. Nah, ternyata salah satu hal yang kemudian dijelaskan oleh seorang penulis yang saya lupa namanya itu, bahwa salah satu indikasi bahwa Allah itu memiliki sifat yang pemaaf, Allah itu akan mengabulkan apa-apa yang diangankan oleh seseorang untuk mewujud menjadi kenyataan. Maka para guru yang kemudian saya pernah belajar, mereka itu seringkali justru berdoa itu dengan kondisi seperti itu. Dengan kondisi seolah-olah sesuatu yang diinginkan itu sudah dinikmati, sudah berada dalam kehidupannya. Gitu. Terakhir sebelum kita akhiri sesi ini, bahwa diri kita adalah magnet yang sangat kuat. Diri kita itu akan menarik apapun yang ada di sekeliling kita, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita positif, maka yang akan tertarik semua yang positif. Kalau kemudian pikiran kita, perasaan kita negatif, maka yang akan tertarik dalam kehidupan kita semua yang negatif. Maka pikirkanlah yang baik-baik. Apa yang kita inginkan. Pikirkanlah apa yang kita harapkan. Pikirkanlah apa yang kita impikan. Pikirkanlah apa yang kita cita-citakan. Salam sukses. Salam bahagia. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.